masih dalam acara Talk Show The VIP Club. Oke, masih bareng dengan mahasiswa aktivis nih pastinya ya kan Kak. Sebelumnya kita bakalan ngenalin dulu ada Kak siapa Kak? Silakan. Saya Kak Izatul Alia. Dan saya Eka Uswa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Tentang LGBT nih, melegalkan LGBT. Nah, memasuki era modern saat ini, banyak sekali fenomena yang dapat kita temui pastinya. Seperti beberapa kasus yang saat ini sedang mencuat ke permukaan. Berawal dari negara-negara luar yang mulai melegalkan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, membuat kelompok LGBT di beberapa negara pun menampakkan dirinya ke publik. LGBT di Indonesia mulai gempar ketika sosok Ragil Mahardika yang melakukan seksual kepada sesama jenis kemudian membuka suara di media sosial pastinya. Ditambah dengan akun podcast Deddy Kobuser yang menayangkan sosok Ragil dengan pasangan gaynya, membuat beberapa publik banyak berkomentar hingga ke ranah pemerintahan dan juga hukum. Dari kejadian tersebut memantik beberapa anggota DPR, Menko Polhukam dan jajaran pemerintahan. Lalu dirancanglah undang-undang mengenai LGBT ini. Rencana Indonesia memasukkan LGBT ke dalam undang-undang pidana pastinya, yang artinya bisa dipidanakan. Dan itu diperdebatkan apakah layak sih LGBT ini dipenjarakan. Oke, kali ini kita akan membahas ya Kak bareng Kak Nada dan Kak Zarul. Iya, Kak Zaki. Oh iya, Kak Zarul Zaki nih. Bisa diperkenalkan dulu oleh Kak Fei ya, narasumber kita kali ini. Ya, kali ini pada talk show The VIP Club kita kedatangan narasumber yang aktivis sekali. Yang pertama ini ada Kak Syahrul Zaki, mahasiswa asal Rembang. Dan yang kedua ini ada Kak Dwi Kotrunadaya, mahasiswa asal Kudus. Oke, kali ini gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sedang pusing UAS. Oh gitu ya, mau UAS? Iya. Oh ya, Asikin aja. Asikin aja ya Kak ya. Nah ini membahas tentang LGBT nih. Ada pertanyaan. Menurut Kak Zaki dan juga Kak Nada, bagaimana pandangan Anda sih tentang LGBT ini? Siapa dulu nih Kak yang Boleh siapa aja, boleh mungkin dari Kak Zaki. Dari saya dulu ya. Iya. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Di Indonesia sendiri, LGBT sudah ada sejak tahun 1990. Namun, di tahun itu masih cuma biseksual dan transgender sendiri. Yang lesbian dan gay itu belum ada. Namun sekarang, yang gay dan lesbi ini masuk ke ranah Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita dipikir-pikir ya, secara agama, hal itu pasti dilarang. Karena apa? Sudah ada cerita di kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Itu mereka suka lawan jenis, seperti laki-laki suka dengan laki-laki. Dan hal itu sudah diazab oleh Allah. Gitu sih ya. Gitu ya Kak, berarti sangat membahayakan sekali ya kalau itu sampai turun-temurun pada zaman sekarang ya Kak Fai. Nah, menurut Kak Nada sendiri tuh gimana sih Kak pendapat? Ya mungkin hampir sama dengan Kak Zaki, bahwasanya LGBT itu dari apa tadi, L dari lesbian, G gay, LGB biseksual dan transgender gitu. Nah sebenarnya isu tentang LGBT ini sudah lama ada itu, bahkan sebelum kita lahir ya gitu. Kayak masa-masa Nabi tadi Islam itu sudah ada gitu, dan itu juga sudah mendapatkan istilahnya balasan dari Tuhan lah gitu. Tapi kita juga harus perlu menilik lagi gitu. Soalnya kalau kita mempermasalahkan saat ini kan kita sedang mempermasalahkan LGBT gitu kan. Iya betul. Nah kita juga harus melihat sisi humanismenya gitu. Jangan langsung kita menyalahkan gitu. Apalagi sekarang kayaknya ada RUU kalau nggak salah gitu sih. RUU tentang tadi ya Kak? Iya, seperti disampaikan Mbak Eka tadi gitu. Mungkin dari Kak Fai ada yang ditanyakan? Oh iya, untuk mengenai RUU yang direncanakan oleh pemerintah ini, untuk pendapat
para narasumber ini gimana mengenai perkembangan RUU tersebut? Kalau dari saya sendiri sih saya sangat setuju sekali dengan RUU itu, rancangan undang-undang. Namun apa, sampai sekarang kok RUU itu belum ditindaklanjuti, padahal RUU itu sudah ada pada tahun 2019 kan. Tapi kenapa sampai sekarang hal itu tidak direalisasikan? Karena apa? Ini bukan perspektif dari agama maupun ke psikologis, namun perspektif saya sebagai seorang mahasiswa. Kita lihat saja, kalau di ranah kampus itu LGBT masuk di dalam sana, maka hal itu sangat membahayakan sekali loh Kak. Bisa kita lihat, kalau sekelas kita aja ada orang yang LGBT, maka bisa jadi orang itu menyebarkan virus-virus LGBT ke teman-teman yang lain. Virus-virus ini. Iya, virus-virus LGBT. Setelah virus corona ada virus LGBT. Begitu. Baru ya. Nah, makanya dari itu saya sangat setuju sekali dengan RUU yang menindaklanjuti LGBT dan LGBT dipenjarakan. Saya sangat setuju sekali dengan hal itu Kak. Gitu. Tapi kalau dari saya nih, saya kurang sependapat sih dengan Kak Zaki. Maaf ya ini kalau kasih Iya, pendapat. masih setiap Jadi kan gini. pasti ada pendapat ya. LGBT itu kan dia melakukan kehadiran sendiri gitu. Nah, saya mau tanya ini, sisi kriminalnya tuh gimana gitu? Kalau misalkan orang mencuri, dia tuh merugikan orang yang dicuri gitu. Nah, saya kurang sepakat kalau misalkan LGBT ini dipenjarakan gitu. Kita juga harus tahu gitu sisi kemanusiaannya, karena Indonesia sendiri itu kan negara yang menjunjung HAM gitu, Mbak. Kita harus memahami hak masing-masing dari warga negaranya gitu. Jadi jangan langsung kita menindaklanjuti, kita penjarakan gitu, tapi kita juga harus melihat dari perspektif HAM-nya gitu. Bentar, Mbak. Ya. Jinnya enggak. Oke, ini sangat menarik sekali ya Benar, mengenai maksudnya pembahasan LGBT ini. Silakan, Kalau Kak kita Zaki. melihat dari hati nurani, pasti kita agak tega kan kalau LGBT itu dia langsung dipenjarakan. Bukan masalah kayak tega nggak teganya mas gitu. Tapi gimana? Gini, kalau misalkan LGBT itu dipenjarakan, otomatis dia kan satu sel banyak orang kan, nggak mungkin satu sel satu orang, Iya. gitu kan. Nah kalau misalkan dia dipenjarakan, dia pasti berkumpul sama laki-laki banyak kan. Mungkin masih bisa, Masih bisa, gitu. Oke. Jadi butuh penindaklanjutan gitu dong. Gini, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa menjadi LGBT itu pasti kan ada faktornya. Nggak mungkin seseorang langsung menjadi LGBT. Ya, ada beberapa faktor. Ya, betul sih. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu adalah faktor dari lahir. Ketika beliau lahir, hormonnya itu kebanyakan, seandainya dia perempuan, kebanyakan hormon laki-lakinya, maka dia bisa menjadi laki-laki. Iya. Seperti banyak sekali sih hal itu yang terjadi, tapi lebih kebanyakan tuh yang laki-laki menjadi perempuan. Contohnya public figure kita aja, banyak sekali yang laki-laki menjadi perempuan, seperti ada Lucinta Luna, itu kan, dan lain-lainnya. Jangan saya sebutkan semuanya. Oke, memang gini, kalau dari sisi moralnya, memang LGBT ini melanggar lah gitu. Tapi saya nggak setujunya adalah kenapa LGBT ini perlu kita penjarakan gitu. Kalau tadi Kak Zaki mengatakan salah satu faktornya adalah karena genetiknya gitu. Itu kan fitrahnya dia udah genetiknya gitu Kak gitu. Jadi bagaimana kita untuk membenahi LGBT itu? Jangan kita hanya memenjarakan saja gitu. Takutnya nanti kalau di penjara dia juga akan melakukan yang sama. Ya, Jadi perlu adanya penyembuhan lah gitu, seperti kayak narkoba gitu kan, itu kan ada penyembuhannya gitu. LGBT juga perlu gitu. Mungkin apa yang bisa ditawarkan kan gitu? Ya banyak sekali sih. Saya lanjutkan dulu kan tadi kan faktor yang pertama kan dari ketika dia lahir. Kedua adalah faktor lingkungan. Yang mana ketika lingkungannya semuanya orangnya kebanyakan LGBT, maka beliau yang normal akan ikut menjadi LGBT. Dan apa? Ada faktor lingkungan yang itu. Kayak ketika dia masih kecil, beliau menjadi korban kekerasan seksual dari orang lain. Maka dari itu, beliau yang aslinya normal menjadi LGBT. Dan yang faktor yang ketiga yaitu faktor dari keluarga. Dan hal ini banyak sekali terjadi. Ketika dia masih kecil, dia menjadi korban dari kekerasan orang tuanya, broken home. Maka dari itu, dia melarikan diri dari asalnya normal menjadi LGBT. Seperti itu. Dan yang ditanyakan Mbak Nadia tadi, bagaimana cara kita menyikapi penyembuhan? Ya. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali sih dokter-dokter psikolog yang terfokus dengan LGBT itu. Nah, maka dari itu penyembuhannya sangat mudah. Ketika orang tua mau
membawa anaknya ke psikolog-psikolog handal, pasti hal tersebut dapat mengurangi, bukan menyembuhkan total, tapi mengurangi anak tersebut dalam menjadi LGBT itu sendiri. Tapi kan gini, Indonesia ini kalau misalkan tentang psikiater itu saya rasa masih kurang Kak. Maksudnya gini, lebih banyak masyarakat itu ketika sakit mental ia akan berobat ke arah agama, ke kiai, ke siapa gitu. Nah, kalau misalkan ke psikiater, iya kalau dia misalkan mampu bayar, kalau nggak mampu bayar ya gimana gitu? Apa yang perlu tambahkan? Untuk penyembuhannya misalkan dari Kak Zaki tadi bisa datang ke Psikiater, Nah, psikolog. ya betul itu. Terus mungkin dari Mbak Nada datang ke Pak Yai gitu kan mungkin ya, Kak. Ya, mungkin. Pak Yai itu. Nah, kalau misalkan nih ada dari pihak keluarga nih yang mungkin nggak tahu ternyata anaknya loh kok gini, tahunya mungkin dari orang lain gitu ya atau dari teman-temannya gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya sendiri tuh nggak tahu kalau anaknya ternyata LGBT itu gimana sih kita menyikapinya atau mulai dari gimana sih orang tua biar bisa tahu gitu loh. Itu berarti kalau orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu terdampak LGBT, berarti orang tuanya itu kurang kasih sayang pada anaknya. Kalau orang tua memberi kasih sayang pada anaknya, pasti dia itu tahu kalau anaknya itu kok gini perlakuan anak saya, perilaku anak saya kok beda dari orang lain. Pasti terasa gitu Mbak, kalau orang tua itu sayang pada anaknya. Beda lagi kalau orang tua sudah bodoh amat dengan anaknya, pasti ya nggak tahu apa-apa. Kue apa pengen yang harapmu, gitu kan gitu. Iya, dibiarin gitu ya, Dibiarin apa ya? gitu. Gitu. Kalau menurut Kak Nada nih gimana nih? Sebenarnya tadi udah jelasin ya tentang faktor-faktor kenapa orang itu terkena LGBT gitu. Syaratnya adalah memang perlu sangat perlu sih tentang edukasi dari orang tuanya, kasih dari orang tuanya. Memang LGBT ini melanggar moral gitu. Tapi bahwasannya kita lihat di negara-negara luar sana gitu, mereka open minded terhadap LGBT gitu. Bukan saya mengkampanyekan LGBT ya Mbak di sini. Betul. Tapi mereka ingin mengetahui kenapa seorang itu bisa melakukan tindakan seperti itu. Jangan kita melakukan diskriminasi terhadap mereka gitu. Coba sekarang di Indonesia aja gitu. Ketika para LGBT ini mereka bermunculan, kita langsung mendiskriminasikan mereka. Kita langsung mengucilkan mereka tanpa kita mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadikan mereka seperti ini gitu. Dan kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka gitu. Untuk melakukan penyembuhan kan biasanya kalau kita sering sharing, berbagi itu kan kita menurunkan beban yang ada di diri kita gitu. Saya kira perlu seperti itu. Bentar, izin iya. ya udah enggak. Pertanyaannya begini, apakah di Indonesia itu sudah menerima orang-orang LGBT? Karena apa? Kita lihat sendiri, public figure kita aja yang kita tonton sehari-hari di televisi maupun di YouTube, di media sosial yang lain, itu banyak sekali yang LGBT. Dan hal itu dirasa biasa-biasa saja oleh KPI Komunikasi Penyiaran Indonesia. Nggak ada sanksinya, nggak ada apa-apanya. Dan beliau dikasih dikasih tempat di dunia hiburan. Itu kan berarti menjadi salah satu faktor pendorong kalau Indonesia itu menerima banget LGBT. Seperti itu. Gini, kalau kita membahas LGBT, kenapa tidak ditindaklanjuti oleh KPI gitu? Kita juga harus menilik public figure yang lainnya dong gitu. Ada mereka yang terkena kasus narkoba, ada yang mereka melakukan tidak kriminal, tapi mereka masih ditampung di perfilman, di televisi di Indonesia gitu. Lalu kita jangan hanya melihat LGBT-nya dong, berarti kita mendiskriminasi mereka. Padahal ini kita di Indonesia adalah menjunjung tinggi seperti saya tadi sampaikan hak asasi manusia. Mereka juga perlu adanya perlindungan gitu. Mereka kan selama ini tidak mendapat perlindungan dari pemerintahan atau dari hukum manapun gitu. Saya kira seperti itu, Mbak. Dari Mbak Ova ya, ada tambahan atau gimana? Tambahan apa gimana Kak? Nah, tadi kan dijelaskan oleh Kak Nada mengenai negara tetangga seperti Jerman itu kan open minded mengenai LGBT. Yes, iya betul. Tapi di Indonesia kok malah LGBT open minded mengenai LGBT itu malah kena hujat gitu loh. Dihujat. Iya, itu kan mengenai ya. Itu menurut Kak Nada sendiri itu gimana?
Ya kan saya tadi udah bilang kan, di Indonesia ini masyarakatnya ada sedikit aja yang viral, ini langsung mereka netizennya tuh cuma langsung membeli opini gitu. Nah, seharusnya para netizen ini juga harus pintar lah untuk memberikan komentar gitu, jangan langsung men-judge orang gitu. Saya kira seperti itu. Dari Kak Zaki mungkin ya bisa bener banget nih para penonton nih, dan itu kayak memanas nih. ya semakin memanas semakin seru ya pastinya. Gimana Mbak tadi pertanyaannya? Bisa diulangi lagi? Di negara tetangga seperti Jerman kan itu open minded mengenai LGBT. Mereka itu apa ya, kayak ketika orang LGBT itu mereka memberi peluang kayak sharing-sharing kayak gitu. Yeah. Kenapa kok di Indonesia malah yang membuka sharing-sharing seperti itu malah dibully? Oh, Gitu. karena ya menurut saya Indonesia kan mayoritas orangnya beragama Islam, ya kan? Yeah. Dan di Islam sendiri sudah saya katakan tadi di awal itu melarang sekali adanya LGBT. Jadinya itu apa? Ketika ada LGBT, pasti mindset seseorang di negara kita ini, khususnya yang agama Islam, pasti akan menolak tentang hal tersebut. Karena sudah sejak kecil mereka diajarkan oleh ilmu-ilmu agama tentang melarangnya LGBT itu, gitu sih. Tapi saya kira gini Mas, pendidikan di Indonesia itu pembahasan tentang LGBT itu kurang sekali gitu. Tapi ya nyatanya LGBT bisa masuk ke Indonesia gitu ya, walaupun mereka didiskriminasikan gitu. Sehingga kita kurang edukasi tentang LGBT, bagaimana kita mencegahnya, lalu bagaimana kita menyikapinya gitu. Jangan langsung kayak kita menghukum mereka atas kesalahan yang sebenarnya saya rasa ya dia hanya merugikan dirinya sendiri gitu. Cara menambah edukasi mengenai LGBT itu menurut kalian kan mahasiswa nih, dalam lingkungan mahasiswa itu gimana caranya? Dalam lingkup mahasiswa, Ya. kalau semisal di kelas kita itu ada orang-orang yang LGBT, ada satu orang yang LGBT, ya kita itu jangan langsung ngejudge, "Kowe kok ngene, ojo ngono, itu ora apik." Jangan seperti itu, tapi kita melalui dengan pendekatan secara langsung. Kita intens dengan mereka yang itu LGBT tadi, kita dekati, kita kasih solusi bagaimana tentang supaya dia itu tidak menjadi LGBT itu. Mas, intinya itu jangan langsung memakai kekerasan tapi melalui hati nurani. Gini, tadi kan Mas Zaki bilangnya gini, setuju nih dengan RUU LGBT dipenjarakan. Tapi kenapa tadi bilangnya kita harus memahami dulu LGBT bla 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 gitu? Mungkin kan dari dengar ada ya. Kan itu pertanyaan Jadi yang jadi dong, jangan langsung pindah pikiran dong. bukan seperti itu. Bukan saya Menarik banget ini ya pastinya ya teman ya. Kan pertanyaan benar, bagaimana cara kita menyikapi? Juga saya bertanya. Iya, siapa ini namanya? Siapa namanya? Kak Pai. Oh iya, kata Kak Pai kan bagaimana cara kita menyikapi. Jadinya saya mengasih solusi, bukannya saya menjadi pro, tapi tadi tetap kontra, tapi saya mengasih solusi bagaimana kalau semisal ada teman kita yang terkena LGBT di ranah kampus. Jadi saya tadi itu cuma mengasih solusi begitu. Jadi nggak jadi penjara ya kayak. Ini tadi kan ada mengatakan kayak ini, LGBT itu di penjara. Kalau misalkan orang langsung ada RUU di penjara tanpa kita mengetahui bagaimana seorang bisa LGBT, bagaimana cara kita untuk memberikan penyembuhan kepada mereka, tapi langsung di penjara, itu kan tadi malah ngomongnya kita memberikan pengertian, tapi kan tadi ada mengatakan langsung di penjara, itu kan ada langsung ngechat, oh itu perbuatan yang buruk gitu. Iya, gini. Setiap pandangan orang kan pastinya berbeda-beda ya Kak Tari. Iya, berbeda-beda. Kayak gitu, ya mungkin ya beda mungkin jalurnya sama Nada gitu loh. Iya. Gini, bukan langsung dipenjarakan, tapi kan ini RUU kan belum jadi. Iya. Nah, ini kan kita pasti mengasih kritikan terhadap RUU itu. Kita untuk bisa apa dong kritikannya? Ya, ini sampaikan. Jangan langsung dipenjarakan, tapi dimasukkan ke psikolog dulu. Seperti halnya narkoba. Kan biasanya orang yang terkena narkoba, direhab itu. Bukan langsung dimasukkan ke penjara, namun direhab dulu. Dikasih pelatihan di psikolog, psikiater itu sampai mereka pulih,
kemudian baru ditindaklanjuti karena perbuatan mereka yang melanggar norma-norma agama maupun norma-norma yang ada di Indonesia ini sendiri. Berarti setuju dong kalau misalkan LGBT nggak dipenjarakan langsung ini. Ya bukan setuju, tapi Kalau yang mengatakan seperti itu kan setuju dong. ya bukan saya bukan setuju dengan LGBT kan ada Enggak, bukan saya setuju LGBT. Dulu kita paham nih LGBT itu memang melanggar apa ya, moral, melanggar norma yang ada gitu. Tapi yang menjadi pokok permasalahan adalah kenapa LGBT ini langsung dipenjarakan gitu. Kenapa kita tidak memberikan peluang, bukan peluang untuk menyebarkan LGBT ya, tapi Yes. untuk Biar memahami sembuh mereka gitu kan, sembuh ini biar gitu. sembuh. Jangan hanya memenjarakan, menghukum, tapi justru nanti di dalam sel juga kemungkinan ya bisa untuk terjadi seperti itu, karena banyak sekali loh berita yang kita bisa lihat di televisi, di dalam sel aja itu masih terjadi kriminalitas gitu. Betul. Gitu. Jadi perlu adanya penyembuhan lah gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini kan jika dilihat beberapa negara yang tidak mempidanakan pelaku LGBT seperti Jerman itu ya Kak. Nah, terus menurut Kak Nada dan juga Kak Zaki itu harus di Indonesia itu harus ditindaklanjuti atau tidak? Pastinya harus ya Kak tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan Iya. tadi ya. Kalau misalkan tadi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir juga seperti Kak Zaki gitu, memang butuh penindaklanjutannya. Tapi penindaklanjutannya itu jangan kita pakai hal yang keras gitu. Karena gini, sepertinya Ragil gitu kan, dia Iya. di Indonesia nggak diterima, tapi larinya ke Jerman gitu. Dan saya harap di Indonesia ini diadakan sebuah edukasi tentang LGBT. Edukasi bukan yang kita mengkampanyekan ya Mbak gitu, tapi kita melihat bagaimana LGBT ini dapat bisa terbentuk di setiap orang, kita bisa mencegahnya gitu juga gitu. berarti itu maksudnya di solusi ya. Iya. Ya, saya juga ada solusi Ya, supaya- gimana gini? ya supaya hal tersebut dapat terhindari gitu. Ya, boleh banget Kak, gimana? Solusinya ya adalah memahami diri kita sendiri. Kodrat kita adalah laki-laki ya. Kita itu juga harus menjadi laki-laki seutuhnya. Kalau kodrat kita sebagai wanita, kita juga harus menjadi wanita seperti itu. Betul banget. Nah, jadi pada intinya itu tuh gimana ya, LGBT itu tuh nggak harus langsung kita pidanakan, kita penjarakan gitu ya Kak ya. Iya. Ininya harus kita benar dari Kak Zaki dan juga Kak Nadanti mulai dari pendekatan, dikasih terus solusi. iya betul. Kemudian apa? Terus- Penyembuhan. Nah, ya direhab kayak gitu ya intinya ya. Apalagi zaman anak sekarang gitu harus pinter-pinter ngasih edukasi yang Iya. baik sih, bener Karena anak banget. sekarang pintar-pintar banget kan. Nah iya, Iya. betul banget, apalagi yang namanya pacaran gitu. Takutnya kalau pacarannya itu sama jenis gitu loh, kalau lawan jenis mah nggak apa-apa. Tapi lawan jenis juga bahaya loh. Oh iya sih, nggak boleh ya, jangan ya para penonton, pokoknya harus tetap waspada nih. Oke, cukup menarik banget pembahasan kali ini bareng Kak Nada dan juga Kak Zaki dan juga Kak Faiz sebagai host dan juga saya Uswa. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Oke, kita tutup aja ya Kak. Terima kasih udah Iya. meluangkan waktunya ya Kak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.